Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah senantiasa kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang maha ada, sebelum kata ada itu ada dan akan senantiasa ada meskipun kata ada itu telah tiada. Selawat dan salam senantiasa kita tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah sang revolusioner terbesar sepanjang sejarah yang mengubah umatnya dari zaman yang kufur ke zaman yang makmur dan dari zaman yang biadab ke zaman yang beradab seperti sekarang ini. Ya, selamat malam santriwan dan santriwati Muhammadiyah Boarding School Purwokerto. Ya, tiba saatnya ya kita di materi yang terakhir, materi di acara Daurah Ta'aruf Muhammadiyah Boarding School Purwokerto, dan ini merupakan materi yang terakhir. Masih semangat ya semuanya? Perkenalkan, saya Nurul Afifah, salah satu Dewan Asatid di Muhammadiyah Boarding School Purwokerto. Dan untuk materi hari ini, kita akan mempelajari bersama tentang apa ya? Kira-kira teman-teman di sini sudah membaca terkait materi tentang hari ini belum ya? Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang ini dia. Mengapa bahasa Arab dan Al-Qur'an? Ya, kita juga perlu tahu karena nanti bahasa Arab dan Al-Qur'an ini merupakan orientasi dari pembelajaran kita di MBS Purwokerto ini. Sebelum itu, mari kita kenal bersama tentang bahasa Arab dan Al-Qur'an. Ya, yang pertama kita akan mengetahui bersama terkait tentang bahasa Arab. Sebelum kita mempelajarinya, kita hendaknya mengenal terlebih dahulu apa itu bahasa Arab. Oke ya, mari kita mengenal lebih dekat tentang bahasa Arab. Ada yang tahu bahasa Arab itu apa? Ya, bahasa Arab adalah, ini dia. Bahasa Arab yang pertama, bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'an. Seperti yang kita tahu bahwasanya Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab. Kemudian yang selanjutnya, bahasa Arab adalah bahasa Nabi Muhammad dan bahasa yang digunakan oleh para sahabat ketika mereka bercakap-cakap ataupun bermusyawarah, berbahasa setiap harinya menggunakan bahasa Arab. Dan perlu teman-teman ketahui juga, bahasa Arab ini adalah bahasa yang sebenarnya itu tidak banyak, hanya terdiri dari 3 huruf saja awalnya, yang nanti akan dikembangkan kepada banyak sekali kata-kata. Dan bahasa Arab ini adalah bahasa yang banyak sekali diserap di Indonesia ini. Jadi ketika kita sebagai bangsa Indonesia mempelajari bahasa Arab, maka itu akan sangat mudah. Karena di dalam bahasa kita sendiri itu sudah banyak yang diserap dari bahasa-bahasa Arab. Misalnya seperti kata kitab. Nah, kitab di sini itu merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Arab. Misalnya di sini ada kitab fikih, kemudian ada kitab-kitab yang lain juga. Nah, itu dari bahasa Arab. Kemudian juga misalnya kita berkata atau mengatakan berkah. Nah, berkah itu juga berasal dari kata bahasa Arab yang di dalam bahasa Arab itu adalah barokah. Kemudian juga bahasa Arab ini adalah bahasa yang indah. Ya, bahasa yang indah. Jadi nanti ketika kita mempelajari bahasa Arab, kita akan menemukan kalimat-kalimat yang sangat indah di dalamnya. Yang di dalamnya itu mengandung banyak sekali petuah-petuah. Dan itu nanti akan kita pelajari di MBS tercinta kita. Ya, terus selanjutnya. Kemudian selanjutnya adalah tentang pengaruh bahasa Arab bagi pendidikan. Nah, nanti kan kita akan belajar bahasa Arab nih. Kira-kira kenapa sih kok perlu kita
mempelajari bahasa Arab. Apa sih pengaruhnya bagi pendidikan? Nah, yang pertama, bahasa Arab itu akan mempermudah penguasaan terhadap ilmu pengetahuan. Jadi, dengan kita mempelajari bahasa Arab, kita berharap akan lebih mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Karena dengan kita mempelajari bahasa Arab, otak kita akan terlatih seperti itu. Kemudian yang kedua, dengan mempelajari bahasa Arab, itu dapat meningkatkan ketajaman daya pikir. Karena di dalam bahasa Arab itu terkenal dengan adanya banyak kosakata-kosakata yang sama, kemudian di dalamnya ada berbagai banyak kaidah yang nanti ketika kita semakin mempelajarinya, otak kita akan semakin terlatih daya pikirnya, akan terlatih ketajaman daya pikirnya. Kemudian yang selanjutnya adalah bahasa Arab dapat mempengaruhi pembinaan akhlak. Nah, apalagi sebagai seorang pemuda dan pemudi yang nantinya kita akan meneruskan perjuangan umat ini, maka kita perlu membentuk akhlak yang baik, membentuk akhlak yang mulia. Salah satunya adalah dengan mempelajari bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini adalah bahasa yang sangat halus, bahasa yang sangat kaya, dan bahasa yang sangat mempengaruhi terhadap pembinaan akhlak ini. Karena nanti ketika kita sudah mempelajari bahasa Arab, wah luar biasa di dalam bahasa Arab itu banyak terdapat petuah-petuah yang dapat kita ambil untuk kita amalkan di dalam kehidupan. Kemudian selanjutnya, selain kita mempelajari bahasa Arab, kita juga harus mempelajari Al-Quran. Yang mana Al-Quran ini, apa itu Al-Quran? Ada yang tahu? Ya, sebelumnya yuk kita kenali lebih dalam tentang Al-Quran. Nah, ini dia nih, Al-Quran. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi umat manusia. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 9. Coba nih kita baca artinya ya. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi Al-Quran ini merupakan petunjuk. Petunjuk bagi siapa? Petunjuk bagi para orang-orang mukmin. Sekaligus Al-Quran ini merupakan sebuah kabar gembira, yaitu kepada orang-orang yang mengerjakan kebajikan. Apa kabar gembira yang Al-Quran bawa? Ya, kabar gembiranya adalah bahwa barang siapa yang mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Yaitu apa? Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah balasannya dari Allah, yaitu surga di dalam akhirat, yang nanti ketika itu sempurnalah semua kebahagiaan manusia di dalam keabadian. Gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah, nantinya di MBS ini kita pun akan mempelajari, kita akan mengkaji, membaca, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran. Nah, kira-kira kita juga perlu nih tahu tentang keutamaan mengkaji, membaca, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran. Baik, yang pertama adalah kita akan menjadi sebaik-baik muslim. Seperti yang kita tahu ya, bahwasanya sebaik-baik muslim atau sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, betul sekali itu. Kemudian yang kedua adalah menjadi bekal untuk menghadapi hari akhir. Kemudian yang ketiga, dengan mempelajari Al-Quran, kita akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Nah, contohnya itu ketika kita membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali huruf-huruf, dan setiap kita membaca satu huruf, itu pahalanya itu sangat besar, apalagi ketika dilipat gandakan. Allah itu mengatakan bahwasanya alif lam mim itu bukan satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, itu ketika kita sering mengaji, ketika kita sering membacanya, Masya Allah, betapa besar ya pahala yang akan kita dapatkan.
Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan dikumpulkan bersama malaikat. Wah, subhanallah, masya Allah ya, luar biasa sekali. Kita akan dikumpulkan bersama para malaikat-malaikat yang mulia, yang mana malaikat ini adalah makhluk yang tidak pernah memiliki kesalahan dan tidak pernah berbuat dosa. Wah, luar biasa sekali. Kemudian yang kelima adalah nih, kita akan diberikan sebaik-baik pemberian dari Allah, yaitu apa? Yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya nih masih banyak ya. Yang keenam, kita akan menduduki kedudukan yang tinggi di surga nanti. Kemudian selanjutnya kita akan membahagiakan orang tua kita di akhirat. Seperti yang kita telah tahu ya, bahwasanya salah satu keutamaan orang yang menghafalkan Al-Quran nanti di dalam akhirat, orang tua kita itu akan diberi apa? Diberi mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai orang tua kita itu bingung, "Wah, ya Allah, ini mahkota seindah ini dari mana ya Allah?" Nah, kemudian Allah menjelaskan bahwasanya itu adalah dari anakmu yang telah menghafalkan Al-Quran. Wah, Masya Allah, itu luar biasa ya. Ketika kita membayangkan orang tua kita nanti dipakaikan mahkota di kepalanya. Wah, Masya Allah, kita akan sangat-sangat bahagia melihat itu. Kemudian yang selanjutnya juga kita akan menikmati jamuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita dapat menguatkan jasmani dan rohani kita ketika kita mengkaji, menghafal, membaca, dan mengamalkan Al-Quran. Dan ini nih yang terakhir, yang paling dinanti oleh umat Islam. Maka dia akan dimuliakan oleh sesama muslim sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah. Jadi itu ketika kita mempelajari Al-Quran, kita mengkajinya, menghafalkannya, dan mengamalkannya, bukan hanya di hadapan Allah saja, tetapi juga di hadapan manusia kita akan menjadi orang yang mulia. Dan yang terpenting yang kita cari itu bukan mulia hanya di hadapan manusia. Yang terpenting itu adalah mulia di hadapan Allah. Betul. Oke ya, yang selanjutnya kita sudah mempelajari tentang Al-Quran, kita sudah mempelajari tentang bahasa Arab. Nah, nih. Lalu, bagaimana agar kita lebih mudah dalam mempelajari dan memahami Al-Quran? Ya, ada yang pernah berpikir bahwasanya gimana ya agar kita itu mudah belajar Al-Quran, kemudian belajar bahasa Arab. Nah, di sini kita akan sama-sama belajar tentang apa sih atau hal-hal apa saja yang membuat kita lebih mudah untuk memahami Al-Quran. Oke ya. Agar lebih mudah dalam memahami Al-Quran dan mempelajarinya, ini dia tipsnya. Oke, mohon maaf. Ya, agar lebih mudah untuk mempelajari Al-Quran dan memahaminya, kita perlu ini. Ya, kita perlu mengetahui bahasa Al-Quran dan mengetahui artinya. Betul sekali. Tadi sudah kita tahu ya, kira-kira bahasa apa yang ada di dalam Al-Quran? Bahasa apa yang digunakan di dalam Al-Quran? Ada yang tahu? Ya, apa coba? Oke, bahasa yang ada di dalam atau bahasa yang digunakan dalam Al-Quran adalah bahasa Arab atau Al-Lughatul Arabiyyah. Ya, dan nanti di sini kita akan sama-sama belajar, di MBS tercinta kita akan belajar tentang bahasa Arab dan Al-Quran. Kemudian selanjutnya yang perlu kita ketahui, nah ini dia. Kira-kira apa sih hubungan antara kita, bahasa Arab, dan Al-Quran? Nah, hubungannya adalah ketika kita belajar bahasa Arab, maka kita akan lebih mudah dalam menghafalkan Al-Quran dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kita juga akan lebih mudah dalam memahami dan menghafalkan hadis-hadis. Kemudian juga, kita akan lebih mudah memahami dan menghafal doa-doa serta fokus dalam menjiwai makna doa. Karena sejatinya, ketika kita menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis-hadis, dan
ketika kita berdoa, semuanya itu adalah menggunakan bahasa Arab, yang mana itu nanti ketika kita tahu artinya, maka kita akan lebih khusyuk ataupun lebih mencermati. Dan selanjutnya adalah kita akan lebih mudah memahami ilmu agama karena banyak sekali kaidah agama yang dibangun atas dasar ilmu nahwu dan bahasa Arab. Kemudian juga dengan mempelajari Al-Quran, kita akan lebih khusyuk ketika sholat dan membaca Al-Quran, serta lebih merasakan nikmatnya dalam beribadah. Wah, bisa dibayangkan ya, ketika kita mempelajari bahasa Arab, ketika kita sholat, kita sedang membaca Al-Quran, kita akan tahu makna-maknanya, kita akan semakin khusyuk, dan kita akan semakin merasakan nikmatnya beribadah. Wah, luar biasa sekali. Nanti ketika teman-teman di sini sudah mahir ya dalam bahasa Arab. Dan kemudian, nah, Allah juga berfirman nih dalam Quran surat Yusuf ayat 2. Ya, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Sungguh kami telah menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab. Agar apa? Agar kamu memahaminya. Nah, di sini itu Allah sudah menjamin kemudahan untuk belajar Al-Quran. Kemudian juga Umar bin Khattab juga pernah menyuruh kita untuk mempelajari Al-Quran. Kata-kata beliau, pelajarilah bahasa Arab, sungguh ia bagian dari agama kalian. Kita juga diperintahkan untuk memahami bahasa Arab, karena itu merupakan bagian dari agama kita. Kemudian selanjutnya Imam Syafi'i juga pernah berkata, siapa yang menguasai nahwu, dia dimudahkan untuk memahami seluruh ilmu. Wah, Masya Allah, luar biasa ya. Ketika kita sudah mempelajari bahasa Arab, kita sudah mempelajari kaidah-kaidah yang ada di dalamnya, diharapkan kita mampu atau kita lebih mudah untuk memahami ilmu-ilmu yang lain. Nah, begitu ya, luar biasa sekali keutamaan dari kita belajar bahasa Arab dan belajar Al-Quran. Wah, begitu besar keutamaan yang telah Allah tawarkan. Kemudian dari berbagai keutamaan-keutamaan yang ada, masih adakah alasan untuk kita tidak bersemangat dalam mempelajari bahasa Arab dan mempelajari Al-Quran? Yo, siapa yang belum tertarik? Kalau misalnya kita masih belum tertarik, wah, perlu dipertanyakan ini. Kira-kira hati kita itu ada apanya ya? Sampai-sampai keutamaan yang sangat besar itu kok kita belum tertarik? Wah, dan mungkin ya di benak teman-teman semua itu akan muncul pertanyaan. Apakah belajar bahasa Arab dan Al-Quran itu sulit? Coba teman-teman renungkan. Sulit tidak? Ya, jawabannya adalah tidak sama sekali. Belajar bahasa Arab dan belajar Al-Quran itu tidak sulit. Tetapi belajar bahasa Arab dan Al-Quran adalah mudah. Ya, dan untuk memudahkan kita dalam belajar bahasa Arab dan Al-Quran, kita harus mempunyai kunci. Kuncinya apa teman-teman? Ada yang tahu kunci agar kita dimudahkan dalam belajar, terutama belajar bahasa Arab dan belajar Al-Quran? Ya, kuncinya adalah ini dia. Apa itu? Ya, cinta. Nah, kuncinya adalah cinta. Apa itu cinta dan bagaimana kita mencintai Al-Quran dan bahasa Arab? Yaitu dengan bersungguh-sungguh kita mempelajarinya, kemudian kita mengamalkannya, kemudian kita mencurahkan hati kita untuk senantiasa ikhlas untuk mempelajari dan mengamalkan bahasa Arab dan Al-Quran tersebut. Dengan demikian, kita akan lebih mudah dalam mempelajari bahasa Arab dan mempelajari Al-Quran. Karena cintailah apapun yang kita lakukan. Insya Allah semua akan terasa ringan. Ya, mudah-mudahan materi yang sedikit ini dapat membangkitkan semangat kita, membangkitkan gairah kita untuk lebih mencintai bahasa Arab dan mencintai Al-Quran. Oke ya, mungkin hanya itu ya yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga materi yang sedikit ini dan
pertemuan kita yang bukan di dalam dunia nyata ya, tetapi tidak mengurangi esensi kita untuk tetap memupuk semangat kita untuk tetap belajar bersama. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita dapat segera bertemu. Oke ya, seperti itu. Dan selanjutnya untuk evaluasi, saya juga punya tugas buat teman-teman di rumah. Nah, ini nih tugasnya. Kita akan bersama-sama ini membuat video ya, kalian ya para santri membuat video dengan mengatakan seperti ini. Aku cinta bahasa Arab dan aku cinta Al-Qur'an. Begitu ya. Oke, dengan ketentuan sebagai berikut nih. Yang pertama adalah menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Laki-laki berpeci dan perempuan berkerudung. Kerudungnya harus menutup dada. Kemudian yang selanjutnya, posisi setengah badan ya. Kemudian pembawaan nih yang paling penting. Pembawaannya itu harus semangat, bersungguh-sungguh dan disertai gerakan. Itu akan lebih menarik. Dan yang ketiga, yang selanjutnya adalah pencahayaan yang cukup dan suaranya harus jelas, harus lantang dan bersungguh-sungguh. Dan selanjutnya nih, ketentuannya dikirim paling lambat hari Senin ya. Jadi masih ada malam ini, hari Ahad. Nah, Senin bisa dikumpulkan terakhir ya, boleh dikumpulkan. Saya tunggu sampai pukul 8. Bisa nanti dikirim ke nomor saya ya. Nanti nomor saya sudah ada di WA. Udah ada di WA grup kita ya. Kemudian selanjutnya, sebelum teman-teman di sini praktek secara sendiri-sendiri atau individu, yuk kita praktik bersama-sama dengan mengatakan dengan keras, semangat, dan dengan bersungguh-sungguh. Yuk bersama-sama. Wahid, Isnen, Salasa. Aku cinta bahasa Arab dan aku cinta Al-Qur'an. Ya, sekian ya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga kita dapat segera bertemu ya. Terima kasih atas segala antusias dan semangat teman-teman semua. Mari kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekian, terima kasih. Astaghfirullahaladzim. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.